Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita hari ini sedikit mengulang tentang ilmu makiyah madaniyah. Tapi kali ini kita bahas tuntas semuanya. Kalau kemarin kan Abdi cuma menjelaskan bahwasannya teori tentang makiyah madaniyah itu ada 3. Yang pertama yakni teori geografis dulu, geografis itu berarti gimana? Kalau ada surat atau ayat yang turun di Mekah dinamakan Makiyah. Kalau turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Itu namanya teori geografis. Kemudian yang kedua, teori masa, bolehlah dikatakan teori masa. Gimana itu penjelasannya? Surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan surat Makiyah. Kalau surat atau ayat yang turun setelah Nabi dinamakan surat Madinah. Jadi kalau sebelum Nabi hijrah, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan Makiyah. Kalau turun setelah hijrah dinamakan Madaniyah. Itu yang paling masyhur, itu yang paling diakui yaitu. Kemudian yang ketiga, teori sesuai panggilan atau dalam bahasa Arabnya khitab. Ya, teori khitab, sesuai khitabnya. Kalau gimana? Ya ayuhan nas itu Makiyah. Ya itu nama, itu ciri-cirinya, penjelasannya. Kalau yang dikhitabi atau kalau yang dipanggil itu orang, maka dinamakan Makiyah. Kalau yang dipanggil itu orang Madinah dinamakan Madaniyah. Ada contohnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, itu ciri-ciri Madaniyah. Oke, dipanggil kalau orang beriman tuh Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu ciri-ciri Makiyah. Jadi siapa yang dipanggil? Kalau yang walaupun di Madinah, kalau yang dipanggil orang Mekah berarti Makiyah. Kalau yang dipanggil itu orang Madinah berarti Madaniyah. Itu namanya teori sesuai kitabnya. Tapi yang paling masyhur atau ulama itu mengakui yakni yang teori yang kamu sebutkan yang kedua tadi itu, yakni teori masa. Kalau yang turunnya sebelum hijrah dinamakan Makiyah, yang setelah hijrah dinamakan Madaniyah. Itu di kitab Al-Itqan ini sumbernya. Sebenarnya kalau yang teori masa tadi yang kamu sebut tadi itu disebutkan di dalam kitab itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu yang teori geografis, sedangkan yang ketiga sesuai kitab. Nah, ini disebutkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Tadi setelah kita membahas tentang 3 teori ya, teori geografis, teori massa, terus kemudian sama teori kitab ya, sesuai kitab. Nah sekarang sebenarnya dari teori itu kita cara tahunya kan seperti tadi ya, dibuka masing-masing ini Quran di awal surat kan, setiap awal surat di situ sudah tertulis Makiyah, Madaniyah. Tapi itu sebenarnya secara global saja. Nah, nanti ada rincian. Sebelum kita ke rincian, kalau di situ di masing-masing surat itu tertulis awal surat itu tertulis Makiyah, Madaniyah, itu sebenarnya secara rincinya itu ada perbedaan pendapat di antara ulama gitu. Yang pertama disebutkan ini di kitab Al-Itqan ini seperti surat Fatihah ya. Surat Fatihah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Makiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Masing-masing ada dasarnya. Terus kemudian juga surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Makiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Termasuk surat Yunus. Surat Yunus juga ada perbedaan pendapat. Jadi 3 ya, berarti Fatihah, Nisa,
Yunus. Kemudian yang keempat surat Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du itu juga perbedaan pendapat gitu. Terus kemudian yang kelima surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj juga ada perbedaan pendapat. Yang keenam surat Al-Furqan juga ada perbedaan pendapat. Terus kemudian yang ketujuh surat Yasin. Terus yang kedelapan surat Shad. Yang kesembilan surat Muhammad. Terus kemudian yang ke-10 surat Al-Hujurat. Kemudian yang ke-11 surat Ar-Rahman. Ke-12 surat Al-Hadid. Terus kemudian surat ke-13 ya? 13. Ke-13 surat As-Saff. Ke-14 surat Al-Jum'ah. Ke-15 At-Taghabun. 16 surat Al-Muluk. 17 Al-Insan. 18 Al-Mutaffifin. 19 surat Al-A'la. 20 surat Al-Fajr. 21 surat Al-Balad. 22 surat Al-Lail. 23 surat Al-Qadar. 24 surat Lam Yakun, ditulis begini di kitabnya. Maksudnya yakni surat Al-Bayyinah. Terus kemudian tadi berapa itu? 20 ya? 24. Sekarang 25 surat Al-Zalzalah. Terus 26 surat Al-Adiyat. 27 surat At-Takatsur. 28 surat Ar-Ra'aita Alladziina surat apa? Al-Maun ya, Al-Maun. Terus 29 ya. 29 Al-Kautsar. Terus Inna Baina itu. Terus kemudian surat 30 Al-Ikhlas. Terus 31 Mu'awwidhatain. Berarti Al-Falaq sama An-Nas. Berarti surat Mu'awwidhatain berarti An-Nas sama Al-Falaq dihitung 2. Itu berapa? 31 33 berarti total ya. Berarti dari 114 surat di dalam Al-Qur'an itu ada 33 surat yang ulama berbeda pendapat mengatakan dia makkiyah atau madaniyah. Jadi kalau yang di situ ditulis, di situ misalkan di Quran itu di awal surahnya ditulis, oh Al-Fatihah ini makkiyah atau itu makkiyah atau madaniyah di Quran itu? Makkiyah. Nah, berarti maksudnya di situ berarti pendapat yang lebih banyak mengatakan makkiyah. Tapi sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat. Nah, itu paling enggak kamu tahu itu. Kalau nanti misalkan menjumpai Quran lain, kok Quran lain kamu di negara lain misalkan ketemu Quran lain, kok Quran lain tadi itu tulisannya kok enggak seperti Quranmu, mungkin saja dia ngikut yang pendapat yang satunya. Karena memang ada 33 surat yang berbeda pendapat, berbeda pendapat apakah dia makkiyah atau madaniyah. Yang ke-33 tadi semuanya punya dasar.